Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bisa berkumpul untuk silaturahim, untuk talabul ilmi. Maka mudah-mudahan Allah memberi barokah pada pertemuan kita. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi bekal kita untuk hidup kita di akhirat. Baik, mari kita langsung saja membuka kemarin halaman 5 ya. Halaman 5 hadis yang terakhir dari bab ini. Nah, intinya kemarin adalah bagaimana Nabi menganjurkan agar kita mengedepankan rendah hati, tawadhu, baik dalam bersikap maupun dalam termasuk menulis surat ya, isi atau bahasa yang dipakai. Sebagaimana juga beliau mencontohkan menulis surat untuk kepala-kepala negara itu, walaupun ada penulis yang khusus untuk menuliskan surat-surat Rasulullah SAW, tapi isinya beliau mencontohkan bagaimana memulai dengan Bismillahi, dengan nama Allah, kemudian salam ya, walaupun salamnya berbeda. Kalau pada Muslim kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Nah, kalau itu Assalamualaikum manittaba'al huda. Jadi ada pembukanya, ada etika, adab, penghormatan kepada yang dituju tadi. Falitar ribu, hendaklah rendah hati. Baik, kemudian ada keterangan di situ. Inna awwala ma khalaqallahu qalam. Inna sesungguhnya awwala permulaan ma khalaqallahu, apa yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Qalam, pena, alat tulis. Faqala lahu, Allah berkalam padanya, uktub, tulislah. Fajara, dia lalu bergerak ya. Bima huwa kainun, dengan apa yang, dengan keberadaannya sebagai fungsinya menulis itu tadi. Ilal abadi, abadi sampai lama, sampai abadi, selama diperintah untuk menulis. Nah, ini menulis apa? Menulis segala sesuatu yang Allah tetapkan, segala macam rencana, skenario, apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana sekarang dijalani dalam kehidupan manusia ini, semuanya sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Ini adalah salah satu rahasia yang Allah sampaikan kepada umat manusia, bagaimana mekanisme Allah mengatur segala yang ada di alam semesta ini. Ternyata dengan ditulis lebih dahulu ya. Dan rupanya inilah yang dikatakan dalam surat Iqra itu, Allamal insana malam ya Allah. Allah mengajari manusia apa yang dia belum tahu. Nah, mengajari manusia itu bukan seperti Allah memberi atau mengajari kepada selain manusia, misalnya binatang-binatang itu tidak diajari seperti manusia ini. Kalau binatang itu hanya dibekali insting,
dibekali kebiasaan sebagai apa yang dia diciptakan, ya sudah, itu tidak bisa tambah lagi pengetahuannya, melakukan sebagaimana instingnya. Tapi kalau manusia ada pertambahan ilmu dari generasi ke generasi, salah satunya ternyata dengan lewat tulisan ini ya. Maka setelah ada manusia, kemudian dikenal tinggalan manusia berupa tulisan-tulisan. Kalau dalam sejarah itu ada kronika, ada prasasti. Kalau kemudian kita mengenal zaman prasejarah dan zaman sejarah, prasejarah itu ditandai dengan belum ada peninggalan berupa tulisan. Nah, mulai ditulis kejadian itu setelah, atau kita sebut sebagai masa sejarah. Kemudian ilmu yang sudah dicapai oleh manusia dibukukan, ditulis, nanti dikembangkan oleh generasi berikutnya, sehingga tidak stagnan, tidak mandek begitu saja, tapi terus bertambah. Orang yang generasi berikutnya tidak perlu lagi memulai dari nol, tapi melanjutkan apa yang sudah ditemukan oleh manusia sebelumnya. Termasuk ya, kalau kita belajar sejarah, itu kan ilmuwan sekarang ini masih mayoritas ya yang bukan muslim punya, itu meyakini manusia purba. Kalau mereka menggolongkan itu, misalnya ada Neanderthal, ada Pithecanthropus, dan seterusnya itu. Sedangkan manusia modern ini Homo sapiens. Nah, seolah-olah ada link, ada keterkaitan. Tapi kalau kita tahu dari Al-Quran, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia pertama itu ya Nabi Adam itu. Sehingga manusia itu ya Bani Adam. Padahal Bani Adam itu yang mereka sebut dengan istilah Homo sapiens. Berarti selain Homo sapiens itu, menurut Al-Quran ya bukan manusia. Lah apa? Ya kera besar. Walaupun itu dikatakan itu manusia purba. Dan salah satu buktinya, ya, salah satu bukti bahwa manusia itu ya Bani Adam itu. Semenjak masa-masa Bani Adam, semenjak masa-masa Adam diturunkan, itu kan diberi ilmu oleh Allah cara bercocok tanam dan cara beternak. Ini tidak dimiliki oleh selain Homo sapiens, selain Bani Adam. Mereka mempelajari dari fosil-fosil itu yang terjadi, tidak ada ternak atau cocok tanam sebelum Homo sapiens. Nah, maka ini adalah karena wa'alamal insana malam ya'lam, dengan tak salah satunya tulisan itu tadi. Kemudian itu bawahnya ada summa urijabi. Kalau ini kata-kata Rasulullah SAW. Kemudian dinaikkan aku ini hatta dhahartu, sehingga aku sampai di mustawa, ke satu tempat ya, satu tingkatan. Asma'u, aku mendengar, fihi, di tempat itu, sorifal aklam, goresan pena. Jadi gerakan pena menulis, kalau barangkali mak seret ya, tidak tahu ya. Kira-kira itu beliau memperkirakan itu suara pena, menunjukkan bahwa pena yang Allah tetapkan tadi, yang di atas tadi, ilal abad tadi, terus
ya melakukan tulisan-tulisan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dalam surat Al-Qadr itu kan tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ada malaikat yang ditugaskan setahun sekali, itu sudah ada juknisnya ya, juklak atau juknis yang Allah berikan kepada para malaikat untuk dilaksanakan selama setahun ini. Nah, itu sudah ada petunjuknya yang diturunkan di setiap bulan Ramadan. Misalnya kalau untuk Indonesia iklimnya begini, cuacanya seperti ini, misalnya ada bencana alam, kapan terjadinya, hari hanya, jam J-nya, sampai seperti itu. Kemudian apa gunung meletus atau misalnya tsunami atau mungkin kejadian-kejadian termasuk cuaca, iklim dan seterusnya. Itu sudah ada juknis, ya, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dari Allah yang diberikan kepada para malaikat. Nah, ini Nabi mengabarkan satu berita ghaib di waktu Isra Mi'raj. Baik, ini bab ini selesai. Bagaimana Kiai Ghazali di sini menjadikan judul babnya itu sebagai adab umat Islam ya. Bagaimana mengucapkan basmalah atau menulis dengan basmalah, alhamdulillah, kemudian cara menulis sesuai etika atau adab yang dicontohkan Nabi, itu juga membaca. Mungkin sebelum kita ganti bab ada yang akan ditanyakan, barangkali ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bab 3, Al-Quran. Bagaimana adab kita terhadap Al-Quran. Yang pertama di surat Ar-Rahman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, yang maha pemurah. Allamal Quran, dia telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, menciptakan manusia. Allamahu, Allah mengajarinya al-bayan, keterangan, penjelasan. Jadi Allah menciptakan manusia itu sudah disiapkan petunjuk kehidupannya itu dengan Al-Quran. Al-Quran untuk menjadi penuntun hidup dari manusia itu. Termasuk juga Allamahul Bayan, kemudian mengajari keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dari Al-Quran. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, itu Al-Bayan di sini keterangan atau penjelasan itu adalah penjelasan detail dari perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perintah misalnya sholat. Nah, detail dari perintah sholat itu disampaikan bukan di dalam Al-Quran, tetapi melalui penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan beliau sendiri yang membuat-buat ya. Wa ma yantiqu anil hawa, tidak berdasarkan hawa nafsunya, opininya, pemikirannya, tetapi beliau sampaikan sebagaimana perintah Allah. Itu yang disebut dengan Al-Bayan. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan Sunnah.
Seperti sekarang muncul istilah ingkarus sunnah. Nah itu tidak betul. Dulu juga pernah Abdullah bin Abbas ya ditanya bahwa beberapa hal yang di dalam Al-Quran tidak ada. Kenapa kita menuruti sesuatu yang dalam Al-Quran tidak ada? Maka jawab beliau Abdullah bin Abbas, loh kamu apa tidak baca itu? Bahwa kita diperintahkan untuk menjalankan apa yang dia perintahkan, Rasul perintahkan. Jadi apa itu ambillah ya. Oh ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang Rasul bawa, apa yang Rasul perintahkan, fakhudhuhu, maka peganglah dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang ya berhenti. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Apabila kita tidak mengikuti sunnah, kita tidak bisa praktek bagaimana sholat atau wudhu yang benar. Nah itu menunjukkan memang di situ tidak bisa dipisahkan. Kemudian qala Allah azza wa jalla wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan al-fadla, keutamaan, kelebihan bainakum di antara kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima, dengan apa yang ta'maluna kalian amalkan, basirun, maha melihat. Surat Al-Baqarah ayat 237. Ini ayat ini sebenarnya berkenaan dengan masalah tolak ya, perceraian. Mungkin bisa dilihat yang bawa Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 237. Wa in talaqtumuhunna, dan jika kalian mencerai mereka ini para istri, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh, mengumpulinya, wa qad faradtum lahun, padahal sudah kalian tentukan bagi mereka faridotan, dengan ketentuan, maksudnya mahar ya, sudah ditentukan maharnya, tapi dicerai ya, sudah ditentukan maharnya, belum dikumpuli, sudah cerai. Fanisfu ma faradtum, maka hendaklah menyerahkan separuh dari apa yang sudah ditentukan, kalian tentukan dari mahar. Illa, kecuali ayafuna, mereka memaafkan. Artinya istri yang dicerai ya sudah nggak usah diberi. Au ya'fal ladzi biyadihi uqdatun nikah, atau memaafkan, yaitu orang yang di tangannya itu akad nikah. Tadi pihak istri, perempuan atau walinya ya, memaafkan, ya sudah, tidak usah maharnya, nggak usah diberi, nggak apa-apa, misalnya, ya sudah. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan bahwa kalian memaafkan itu lebih dekat pada takwa. Wala tansawul fadla bainakum, dan jangan kalian melupakan kebaikan atau kelebihan di antara kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian amalkan, basirun, maha mengetahui. Jadi sebenarnya isi ayat itu tidak berkaitan langsung dengan judul bab ini ya. Di sini hanya kelebihan al-fadla, la tansawul fadla bainakum. Nah, dalam hal ini saya menduga bahwa Kiai Ghazali mengambil dalil ini bahwa kita belajar Al-Quran, belajar keterangan-keterangannya, belajar sunnah, itu merupakan keutamaan, kelebihan.
yang tidak boleh kita abaikan, di mana kemampuan dari umat Islam punya berbeda-beda. Maka orang-orang yang berpotensi jangan ya. Kalau punya kesempatan, kemampuan, kemauan, peluang, hendaklah berusaha untuk sebagus-bagusnya mempelajari Al-Quran agar bisa nanti mengajarkan. Nah, ini judul dan dasar dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik, kemudian kita masuk ke hadis 9 ya. Sami'tu Uqbah bin Amir Al-Juhani. Aku mendengar Uqbah bin Amir Al-Juhani yaqulu berkata, kunna adalah kami julusan sedang duduk-duduk fil masjid di masjid. Naqra'ul Quran, kami membaca Al-Quran. Fadakhala, maka masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallam alaina, beliau salam atas kami, memberi salam. Faradadna, maka kami menjawab alaihi, atas beliau assalama, salam tadi. Sumaqala, kemudian beliau bersabda, ta'allamu kitaballahi, pelajarilah kitab Allah, pelajarilah Al-Quran. Waqtanuhu, kemudian jagalah dia. Watakhonnau bihi, dan nah ini takhonnau ini ulama ada dua versi ya dalam mengartikannya. Ada yang mengartikan lagukanlah ya. Jadi bacalah Al-Quran dengan dilakukan, dengan keindahan. Tapi versi yang kedua sebagian ulama yang lain mengartikan bukan melakukan. Kalau bahasa Jawanya itu rengeng-rengeng gitu. Nah, kamu biasakan membaca itu. Apa ya bahasa Indonesianya ya, rengeng-rengeng gitu. Bersenandung lah ya. Maksudnya rengeng-rengeng atau bersenandung itu gini. Waktu nyapu halaman sambil melafalkan Al-Quran, waktu mencuci pakaian sambil membaca Al-Quran, waktu naik kendaraan apalagi macet sambil melantunkan Al-Quran. Nah, itu rengeng-rengeng itu seperti itu, takhonnau. Nah, jadi biasa dilafalkan ya ketika punya kesempatan, itu takhonnau. Walaupun ada yang mengartikan tadi dilakukan. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadi, maka demi zat yang nafsu Muhammad, jiwa Muhammad biyadi di tangannya. Lahwa, sungguh dia di Al-Quran itu asyaddu tafallutan, lebih mudah lepas, lebih mudah lepas, minal makhodi, daripada unta, minal ukli, dari ikatannya, dari ikolnya. Ikol unta itu biasanya kalau cara mengikat kan di bagian lututnya itu dikasih tali yang sudah diikat, tinggal dimasukkan gitu saja sehingga nggak bisa berdiri. Nah, itu ikatan yang sudah jadi itu namanya ikol. Kemudian orang Arab asli dulu ya, Arab kuno itu biasa kemudian ikol itu terus disampirkan di atas ini aja. Makanya kita lihat dulu yang biasanya dipakai di kepala ini. Tapi karena itu menjadi simbol tradisi bangsa ya, sehingga akhirnya juga raja-raja sekarang pakai itu juga ya. Tapi sebagai kebesaran. Sebenarnya itu awalnya dulu orang-orang Badui dulu atau orang-orang Arab asli dulu, karena praktis saja. Nanti kalau mau
memarkir, menjerumkan unta itu tinggal masukkan itu, kalau sudah nanti sambil di kepala itu. Nah, itu Al-Quran lebih mudah lepas daripada unta yang dari ikatannya. Walid Darimi dan milik Imam Darimi, ta'alamu, pelajarilah kitab Allah Al-Quran, wa ta'ahadu, dan bersungguh-sungguhlah, wabtanuhu, dan jagalah, wa taghannau bihi, dan lakukanlah atau rengeng-rengeng lagi ya, lantunkanlah ya. Wa taghannau, dan lantunkanlah dengannya. Nah, ini adalah ketika Nabi melihat para sahabat sedang membaca Al-Quran. Di sini ternyata perintah Nabi, kan perintah Nabi tidak begini ya, Iqra'ul Quran, nah, itu sudah membaca kok. Mereka itu sudah membaca Al-Quran, tidak terus diperintah bacalah Al-Quran, tapi seolah gini loh, tidak cukup membaca tok itu loh. Ini sedang membaca, terus Nabi salam, kan tidak Iqra'ul Quran, baca, sudah membaca. Nah, tapi ta'alamu, pelajarilah. Artinya apa? Artinya jangan sekedar dibaca gitu loh. Nah, tapi dipelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, dijaga, dihafalkan berarti ya. Dijaga, dihafalkan. Kemudian salah satu penjaganya itu taghannau. Nah, lantunkanlah. Biasa dilantunkan. Nah, sebenarnya ada hal yang penting yang sering dilupakan oleh umat Islam ini. Ada satu tugas yang maha penting menurut saya, ini tugas keumatan, tugas sejarah. Apa itu? Menyelamatkan Al-Quran bukan dari segi bacaannya saja, tapi dipelajari maknanya, dipelajari kedalamannya itu, supaya apa? Bisa diambil sebagai pedoman hidup. Kalau cuma dibaca, dihafalkan bacaannya tok, tidak tahu maksudnya, kan nggak bisa kita mengambil sebagai pedoman. Sehingga ini yang masih banyak kurang disadari. Maka saya pernah baca itu berita pimpinan Muhammadiyah provinsi, namanya siapa mungkin? Ustaz Abdul Hatam, bukan nasional, yang provinsi. Itu pernah, kebetulan beliau backgroundnya kan pondok pesantren ya, dulu santri. Beliau katakan gini, wah ini kelemahan kita umat Islam itu biasanya menjamur hanya pondok-pondok tahfidz. Nah, jadi dia malah mengkritik itu. Wah, kita sebagai dalam hal ini Muhammadiyah, kita seharusnya lebih dari itu. Justru pondok-pondok yang mempelajari ilmu tafsir Al-Qur'annya itu, pemahamannya itu, isinya. Jadi tidak sekedar tahfidznya saja. Nah, maka di sini ya ta'allamu, jadi dipelajari isinya. Seperti ya kita ini saat ini begini sedang mempelajari isi dari sunnah ya, dari hadis-hadis, termasuk ada juga di sitir ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian kata Nabi, karena apa? Lahu asyatu tafallutan minal mafad minal kuli, karena dia itu mudah lepas, mudah hilang, mudah lupa kita ini kalau tidak tadi taghannau tadi ya, iktanuhu wa taghannau, dijaga hafalannya itu, terus dilantunkan, sering dilantunkan. Kalau Anda misalnya jadi imam masjid, wah itu sebenarnya kesempatan luar biasa. Jangan jadi imam masjid, maksudnya imam sholat ya. Jadi imam sholat satu masjid, hafalnya cuma itu di bulan baleni, mestinya ditambah ya, dikembangkan terus.
Tapi kalau Anda misalnya bukan seorang imam sholat di satu masjid, nah tadi takonau tadi dalam berbagai kesempatan, dalam sambil bekerja, sambil ketika melakukan rutinitas kehidupan sehari-hari, termasuk nanti di hadis selanjutnya ya, misalnya sholat malam atau di waktu malam hari, ya itu sering diulang-ulang. Maka berarti di sini memang kita disuruh untuk juga sering murojaah, ya, diulang-ulang. Kemudian hadis 10 ya. An Utsman bin Affan qala, dari Utsman bin Affan berkata, qala Nabiyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afdolakum, sesungguhnya paling utamanya kalian, paling baiknya kalian, man, orang yang ta'allamal Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, khairukum, sebaik-baik kalian, man, orang yang ta'allamal Qur'an, belajar Al-Qur'an, wa'allamahu, lalu mengajarkannya. Nah ini afdolakum. Maka tadi walatan sabul fadla, jangan kamu lupakan keutamaan, dikejar, ya itu loh. Nah, kejar keutamaan itu apa? Pelajari, berusaha diajarkan. Walaupun begitu, jangan sampai karena terlalu bersemangat dapat hadis ini terus mendapatkan ilmu yang sebenarnya kurang mencukupi, mengajarkannya kemudian akhirnya bisa jadi salah. Nah itu juga hati-hati. Kata Umar bin Khattab, hendaklah kalian pelajari dulu betul-betul ya sebelum kalian berfatwa. Nah itu bagi orang-orang yang punya kapasitas berfatwa ya. Nah itu harus betul-betul dipelajari permasalahannya, nah baru berbicara di depan manusia. Kalau para sahabat dulu modelnya adalah mereka pelajari satu ayat, mereka belum nambah ayat lain lagi sebelum menguasai ayat itu, lalu disampaikan pada orang lain, lalu diamalkan. Nah jadi para sahabat itu modelnya seperti itu. Maka bapak-bapak ini kita belajar gini juga dapat diulangi, berusaha ya disampaikan pada orang lain. Kalau tidak punya kesempatan menyampaikan orang lain, ya kepada keluarganya, kepada istrinya, anaknya. Nah, jadi sedapat mungkin aktif ya. Jadi setiap umat Islam aktif menyampaikan ajaran Islam ini, maka insya Allah memberi pertolongan. Coba kalau kita lihat ya, ini apa perbedaannya Islamnya bangsa Indonesia itu dengan Islamnya Timur Tengah. Itu kan sering dibahas juga itu. Justru banyak itu kiai-kiai yang menyebutkan kelebihan model penyebaran Islam di Indonesia. Tapi di balik kelebihan itu juga ada kelemahannya. Kelebihannya kan sering dibahas, tidak dengan perang, jadi dengan berdagang, dengan asimilasi, kemudian orang-orang Arab ada yang menikahi orang-orang asli penduduk sehingga aman tentram. Berbeda dengan Timur Tengah, zaman sahabat khalifah kemudian berperang sana kemari takluk. Tapi kelemahannya apa coba? Kelemahannya kalau di Timur Tengah itu budaya-budaya yang sebelumnya kuat mengakar itu relatif habis.
berbalik ya Islam. Coba Syam, Kanaan, Assyria dulunya, Babilonia, Persia, terus ke selatan Yaman, Mesir yang Fir'aunnya kuatnya kayak gitu. Sekarang Mesir modern coba kita lihat, sudah tidak ada baunya lagi Fir'aun, ajaran Fir'aun. Itu kelebihannya di sana begitu. Karena apa? Kemudian Islam datang mengatur, pengaturan itu dalam segala aspek, kemudian termasuk soal pendidikan juga misalnya, sehingga anak-anak yang lahir, generasi yang lahir langsung diajari dengan Al-Quran dan Sunnah dengan semaksimal mungkin, sehingga akhirnya mereka merasa bahwa jiwanya, darahnya, kulturnya, kebudayaannya yang diajarkan oleh para ulama itu. Nah itu kelebihannya di situ. Sedangkan kita masih menyisakan PR yang sudah dirintis oleh para wali songo. Itu dari dulu kita PR-nya ini bangsa Indonesia masih harus pelan-pelan. Nah, sering seperti itu. Ya alhamdulillah bahwa sekarang ini misalnya ya salah satu contoh, kalau di kota-kota itu sudah mungkin nggak model lahir terus nanti di hari-harinya dikasih lampu. Nah, tapi kan di daerah-daerah masih itu, padahal itu kultur sudah berapa ratus tahun itu nggak hilang-hilang. Nah jadi ini ya kelemahan model akulturasi budaya, asimilasi budaya dan seterusnya. Nah maka itu harus menjadi pemikiran kita bahwa apa, pengajaran Al-Quran ini ternyata masih kurang maksimal ya. Orang masih menyandingkan ini ajaran, ini Al-Quran, ini yang lainnya. Ini Al-Quran, ini demokrasi. Ini Al-Quran, ini apalagi bahwa ini gitu. Jadi akhirnya bukan tema besarnya dalam hidup ini Al-Quran, Al-Islam, tapi masih bersanding dengan yang lain. Ikut menyimpulkan bicara tentang Al-Quran, bagaimana terhadap Al-Quran. Yang pertama jangan lupa dari iman dulu, kemudian dibaca, kemudian tadabburi, kemudian diamalkan, kemudian didakwahkan. Oleh karena itu pastikan hidup ini kendalinya adalah Al-Quran dan hadis, dengan sampai lainnya. Lalu nanti apa lagi? Ya, nah ini masukan yang disampaikan oleh Ustaz Solehan. Jadi tahap-tahapnya itu bukan sekedar dipelajari, dibaca, tapi sampai didakwahkan. Ibarat kalau dulu saya belajar tentang ideologi, apa definisi ideologi, perbandingan ideologi. Nah, dari sisi bahwa Islam itu adalah sebuah ideologi, ya, itu bukan hanya dipelajari, dipraktekkan, tapi diperjuangkan. Ideologi itu tidak hanya dipelajari, dipraktekkan, dihayati, diperjuangkan seperti orang-orang komunis memperjuangkan komunisme itu. Oh, sampai seperti itu. Nah, kalau orang komunis itu pedomannya atau semboyannya itu yang dulu bapak komunisme Karl Marx itu terinspirasi oleh Charles Darwin. Jadi itu hidupnya kan hampir bersamaan. Charles Darwin membuat teori seleksi alam. Beliau itu diadopsi oleh Karl Marx, masukkan dalam bukunya itu yang Marxisme itu, bahwa hidup ini seleksi alam. Sapa sing kuat, nah itu. Akhirnya untuk memunculkan atau memenangkan ideologi komunisme, seleksi alam. Enggak setuju, bisa dibabat. Nah itu komunisme seperti itu. Maka
Pertama kali negara komunis berdiri di Soviet, Lenin diteruskan Stalin, itu berdarah-darah. Di Cina juga begitu. Di Kamboja, Khmer Merah, Pol Pot itu prestasi dalam genocide ya. Tidak tanggung-tanggung untuk genocide. Kita juga mengalami tahun 48 di Madiun, kumpulkan, diundang kiai-kiai itu, terus dikunci, dibakar, ketika keluar dibabati. Itu seleksi alam itu prinsip Charles Darwin. Sebenarnya Charles Darwin tidak untuk diterapkan manusia, dia hanya membuat teori bahwa alam semesta itu begini-gini, tapi diterjemahkan oleh Karl Marx secara ekstrim, akhirnya seperti itu. Nah, ideologi itu diperjuangkan. Islam juga begitu. Kita berdakwah harus berusaha untuk ini sampai kepada masyarakat bagaimana. Ini persaingan di antara ideologi-ideologi di dunia ini. Nah, jadi itu ya, dipelajari, diajarkan. Nah, ini saya juga ingat ini ada beberapa orang menyampaikan bahwa salah satu kekuatan itu umat Islam itu di masjid-masjid, termasuk bagaimana kita dakwah di masjid, mengajarkan Al-Quran di masjid. Nah, saya setuju masalah itu, tapi ada justru lebih dipertajam lagi. Benteng lain selain masjid itu adalah pondok pesantren. Perbandingannya, kalau masjid itu kita dakwah mengajari Al-Quran di masjid dengan di pondok pesantren, bedanya seperti ini. Bedanya kalau di umum itu ya, misalnya kita mau menghasilkan para dokter, apakah para dokter itu bisa lahir dari kursus-kursus biasa itu? Tidak, dia mesti dari fakultas kedokteran. Sejak awal dari SD, SMP sudah punya prestasi, SMA masuk fakultas kedokteran, dipelajari secara total, terus dipraktekkan dalam ketika koas ya. Koas izin berapa kali langsung gugur, harus ngulangi dari awal tuh. Konon yang koas-koas sampai seperti itu. Yang sampai sudah nikah punya anak kecil aja harus ditinggal, harus ini, untuk biasa koas itu selesai tidak ngulang lagi. Itu kedokteran gitulah, bedanya di tadi ya, mempelajari Al-Quran supaya melahirkan seorang ulama, orang yang betul-betul bisa menyampaikan. Kan tidak bisa hanya sekedar dari masjid-masjid, dia harus belajar dari pondok pesantren dari awal. Nah, itu. Jadi berarti apa? Berarti kita harus menambah lagi satu kepentingan umat yang mendesak. Apa itu? Bukan saja masjid-masjid, tapi juga pondok pesantren. Itu sangat penting. Dan kalau perlu, kita mestinya membuka kesadaran para orang tua. Orang-orang yang anak-anak yang berpotensi, IQ-nya tinggi, mesti biasanya mikirnya apa dulu? Kalau enggak dokter, insinyur. Kalau enggak UGM, UI, ITB. Pernahkah terfikirkan anak-anakku ini aku persembahkan untuk Islam ini supaya menjadi sarjana-sarjana dalam bidang Al-Quran untuk menyampaikan ke tengah-tengah manusia, seperti ibunya Maryam. Ibunya Maryam itu sebenarnya berarti neneknya Nabi Isa ya. Neneknya Isa itu waktu mengandung Maryam itu, ini nazartu ma fi batni muharraron, aku nazarkan ya Allah apa yang ada dalam perutku ini sebagai seorang yang khusus hidupnya itu untukmu. Muharraron. Tapi itu bayangan seperti itu, berharap begitu, berdoa seperti itu bayangannya dalam perutnya itu laki-laki, tapi tidak tahunya yang lahir adalah perempuan, yaitu Maryam ya. Tapi karena sudah bernazar, ya sudah nggak apa-apa Maryam. Akhirnya Maryam itu ditempatkan di mihrab.
untuk khusus beribadah. Nah, beribadah untuk apa? Bukan untuk ahli-ahli tasawuf, itu bukan sebenarnya. Karena di mihrab itu pusat ya, pusat penyebaran dinul Islam waktu itu di kalangan Bani Israel. Dinul Islam ya, bukan Kristen, bukan Nasrani. Bayangkan orang umum kan biasanya, wah itu Isa, Maryam, Ali Imran, keluarga Imran, Nasrani, bukan, itu Islam. Nah baru anak dari Maryam ini yang kemudian diangkat menjadi Nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah seharusnya kita berpikir ke sana. Biasanya kan kalau pinter-pinter ke tempat-tempat terkenal itu baru yang delalah anaknya rodok jedel wis nang pondok pesantren boleh. Repot akhirnya pondok pesantren nggo buangan bocah-bocah itu wis timbangnya kok mbletat wis nang pondok. Lah sing apik-apik TV itu masuk baru pesantren. Nah ya, setelah jadi sarjana ada ya. Nah jadi ini seharusnya yang kita berikan kesadaran kepada umat Islam. Bagaimana orang-orang terbaik mereka pondok pesantren. Loh, sekarang pun sebenarnya sesudah lulus pondok pesantren meneruskan ke perguruan tinggi itu kan sekarang terbuka lebar, tidak seperti dulu. Jadi hampir wajib lah menurut saya, semi wajib lah ke pondok pesantren dulu sebelum kuliah gitu. Nah seharusnya kalau pinter-pinter loh ya, jangan pinter-pinter malah cita-citanya awalnya pokoknya nanti ke insinyur, dokter dan sebagainya. Baik, kita satu hadis lagi ya. Ani bin Abbasin dari Ibnu Abbas sekolah berkata, Jama'atul muhkam, aku telah mengumpulkan al-muhkam, ayat-ayat hukum. Mengumpulkan di sini itu maksudnya ya, mempelajari, menghafal, memahami. Nah, itu jamak tuh. Jadi sungguh-sungguh mempelajari itu al-muhkam, ayat-ayat hukum. Fi ahdi, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana ibnu asyri hijajin, dan aku adalah ibnu seorang anak asri hijajin 10 tahun, hijaj haji 10 kali haji makanya 10 tahun. Jadi Ibnu Abbas itu umur 10 tahun itu sudah mempelajari tentang ayat-ayat hukum. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, wafatlah Rasulullah SAW wa ana, sedangkan aku ibnu seorang anak asyri sini 10 tahun. Jadi usia Ibnu Abbas masih 10 tahun. Wa ana maftun, dan aku sudah khitan. Wa qad qara'tul muhkam, dan aku sudah membaca ayat-ayat hukum minal Quran, dari Al-Quran. Qara'tu di situ yang dimaksud bukan sekedar membaca, tetapi maksudnya mempelajari, memahami ya. Jadi menguasai ya, itu. Maka sahabat-sahabat dulu yang dikirim ekspedisi dakwah itu disebut Al-Qurra. Al-Qurra itu kalau terjemah letterleknya kan ahli baca. Tapi sebenarnya bukan yang dimaksud ahli baca sekedar tahfidz tadi loh. Tapi menguasai, memahami, sehingga mereka dikirim itu supaya bisa menjelaskan. Qurra. Nah, qira'a itu yang dimaksud ya seperti itu, bukan saya sudah pernah baca. Sekarang pun anak usia 10 yang membacanya itu sudah khatam itu kan sudah banyak ya. Yang dimaksud di sini adalah menguasai, memahami, menguasai dalam kondisi umur 10 tahun. Nah ini pemikiran kita, jangan sampai masuk SMP saja sholat masih harus diuyak-uyak, disamblek dan sebagainya.
belum menyadari bahwa dia sebentar lagi sudah kena hukum. Baik, sampai di sini dulu nggih. Ternyata sudah habis waktunya. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini diberi barokah oleh Allah. Semoga kita dan kita dikaruniai husnul khotimah. Fa'abu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.